telat, jadi jam 3 sore, pagi subuh udah keluar, nggak makan apa-apa. Jam makan sarapan paginya jam 3 sore. Akhirnya tadi pagi buang-buang air ya, lambungnya naik gitu ya. Tapi alhamdulillah penyakit dan kesehatan itu nikmat dari Allah. Kalau kita nggak dikasih sakit, kita nggak tahu harganya kesehatan. Dengan kita sakit, kita ngerti kesehatan itu mahal. Kemarin kita ngaji sampai suratul Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak pakai kitab ngajinya, ngaji tafsirnya, jadi pakai apalan. Faedah-faedah apa yang di kepala kita ulas. Sekarang kita tetapin pakai kitab. Bulan puasa ngaji kita nggak libur, karena pagi gitu ya, nggak libur. Gitu. Kalau malam orang badal maghrib kita liburin, kenapa? Karena buat buka puasa, buat ngisi puasa dengan mengaji, fadailnya luar biasa. Ya, orang ngaji Quran aja satu kali hatam di bulan puasa 70 kali lipat, berarti 70 kali hatam Quran. Kalau kita ngaji yang derajatnya asna sa'iril a'mal wa huwa dalilul khair wal iqbali, paling tingginya derajat dalam ibadah, maka pahalanya dikaliin 70. Pembahasan kemarin kan sampai dari kita la raiba fi hudal lil muttaqin, itu ayatnya kan gitu. Belum habis tuh 1-2 ayat yang kedua. Enggak apa-apa kita ulas balik gitu ya, dari mulai awal bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah ini salah satu ayat min kulli surah illa suratul Bara'ah. Semua itu hadis yang dibawa dari Nabi Muhammad, ya, hadis yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Mubarak mustadillin bahwa basmalah itu ayat dari semua surat kecuali suratul Bara'ah. Suratul Bara'ah apa? Suratul Taubah. Ya. Nah, mari kita kaji tentang ngulang gitu ya, ngulang isi dari ayat yang pertama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilaful a'immah, ada perbedaan pendapat oleh ulama-ulama kita fi kauni basmalah, di dalam keadaannya tentang masalah basmalah minal Fatihah wa ghairiha, dari surat Fatihah atau dan yang lainnya, min as-suri siwa suratul Bara'ah, yang mana surat dari semua Fatihah dan semua surat kecuali suratul Bara'ah, dia salah satu ayatnya. Fadhahaba Syafi'i wa jama'ah min ulama'in ila anha ayah min al-Fatihah wa min kulli surah. Maka berbondong-bondong Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini berpendapat, dan yang jamaahnya berbondong-bondong dari ulama, ila annaha, kepada apa? Annaha, sesungguhnya basmalah tersebut minal Fatihah, dari surat Fatihah. Jadi kalau dia dari surat Fatihah, nggak sah orang kalau sembahyang nggak baca basmalah, kurang ayatnya. Kalau untuk dimasukkan basmalah itu salah satu surat Fatihah. Kata Nabi dalam hadis, la salata liman lam yagra bi Fatihatil kitab. Nggak sah sholatnya kalau nggak membaca surat Fatihah, sedangkan salah satu ayatnya Bismillah. Kalau yang di Quran kita basmalah termasuk surat 7 ayat ya, termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun yang berpendapat basmalah itu bukan daripada surat Fatihah, karena yang terakhir tuh ayat yang di Fatihah itu kan agak panjang. Itu dibilang dikata apa, ayat tersebut dua ayat. Ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu 2 ayat. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kalau itu 2 ayat itu omongan belum habis. Mana bisa dikata itu 2 ayat? Dia 1 ayat karena itu omongan kalau dipenggal 1 ayat ini 1 ayat, masih ada kaitannya ayat yang ini sama yang ini, belum habis tuh omongan gitu. Gak masuk akal kalau itu 2 ayat. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ibnul Mubarak berpendapat karena dia mendapatkan hadis yang mana Nabi bersabda bahwa basmalah ayat min kulli surah min suratul Fatihah illa suratul Qur'an. Disebutin di sini oleh Imam Ali As-Sabuni kalau nggak salah ini. Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki dari Makkah. Nah ini ayat min kulli surat dzakar fi awwal siwa suratul Bara'ah. Fadhahaba Syafi'i wa qala bihi, dan telah berkata iye. Gala itu ada dia. Siapa nih dia nih? Gitu kan? Gala artinya fi'il madi mabniun ala fathah zahiran fi akhirih. Iya. Wa dhamir mustatir takdiruhu huwa. Iya. Ada dhamir mustatir maknanya telah berkata iye. Gitu ya, gala. Iya. Berkata iye. Wa qala bihi, dengan surat basmalah tersebut jamaah minas sahabah, banyak tuh dari sahabat. Siapa yang kata? Ya jamaah gitu. Gala bihi jamaah minas sahabah, dan telah berkata dengannya itu sampai pendapat daripada ulama, jamaah minas sahabah, banyak daripada sahabat. Wa dhahaba Auza'i, Imam Auza'i punya pendapat lain. Wa Malik berbeda di jalannya gitu. Abu Hanifah annal basmalah laysat ayah minal Fatihah, bahwa basmalah itu bukan daripada surat Fatihah. Wa zada Abu Dawud wala min ghairiha min surat wa innama hiya ba'du ayatin fi suratul Naml. Abu Dawud kata bukan di wa zada ditambahin oleh Abu Dawud wala min ghairihi, dia juga bukan daripada surat yang lainnya. Abu Dawud katanya berpendapat bahwa basmalah itu bukan daripada surat Fatihah, surat-surat yang lainnya. Bukan. Menurut Abu Dawud. Wa innama bahkan bahwasanya sesungguhnya apa hiya ba'du ayat fi suratul Naml, dia sebagian daripada surat Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu min bismillahirrahmanirrahim. Itu suratul Naml gitu. Ada. Tapi kalau yang lainnya enggak. Abu Daud mengatakan enggak gitu. Ini ulama-ulama semua ya, pendapat ulama-ulama yang luar biasa ya, mereka kuat. Tetapi menurut mazhab kita basmalah ada dalilnya, nggak asal dia berpendapat, tapi juga ada dalil hadis gitu ya. Wa innama katabat lil fasal wa tabarruk, sesungguhnya dia untuk memfasal dan memberkahi aja. Katanya Abi hanya fasal aja di basmalah itu untuk membedakan kita kalau mau baca ayat yang lain dengan basmalah, untuk memfasal, membedakan. Wa tabarruk untuk diberkahin gitu ya. Nah dulu jangan diambil keputusan bahwa basmalah entar adanya. Ini kan ini perbedaan sama Habib dibacain supaya litafahum anil masalah gitu. Supaya paham sama Mas. Kemudian lil fasil Gala Malik, telah berkata Imam Malik, wa yukrahu istiftahu salahul fard biha.
Dan dimakruhkan kita membuka sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Orang kalau mau takbiratul ihram baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada nggak? Ada. Itu karena nggak ngerti, nggak ngaji. Menurut madhab Imam Malik bahwa itu makruh, tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i enggak. Hanya kalau pendapat sebagian madhab Imam Syafi'i memakruhkan. Karena basmalah itu ada surutu sunnah, syarat-syarat disunnahkan baca basmalah. Ya, Allah yabda bi dzikril mahdha. Sedangkan kita sembahyang adalah doa atau zikir gitu. Nggak boleh didahului dengan zikir gitu. Bukan tidak boleh, yaitu tidak disunnahkan dengan zikir. Kayak ini khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu apa? Dimulai dengan Alhamdulillah. Itu baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu baca hamdalah. Nah yusan bal yukrahu katanya. Bahkan banyak nggak orang yang khotib ceramah pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Padahal itu tidak disunnahkan, bahkan dimakruhkan. Masalah Imam Malik berkata, masalah kalau orang sembahyang pakai basmalah makruh indal Malik. Dikata qala Malik wa yukrahu istiftah salatul fard salatul fardhiha. Salat fardu dimakruhkan dengan dengan basmalah, membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Karena salat itu muftatihun bitakbir, muhtatimun bitasbih. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau ente pakai basmalah, menurut Imam Malik makruh di dalam salat fardu. Bukan salat sunnah. Fardu, ingat dong. Jadi apa yang dipakai jangan berlebih. Ada watasannya. Jadi kalau orang ngaji, kudu ngerti watasan sehingga kita nggak belabas. Kalau kita nggak tahu watasannya, belabas. Jadi apa yang dikate, pegang dulu tuh. Kata Imam Malik, uyukrah istiftah salatul fard. Jangan sholat sunnah dimasak samain juga. Karena ini perkataan sholat fard. Gitu. Tuh kalau inti mau tahu apakah dimakruhkan juga sunnah, nanti di kitab lain. Gitu ya. Jangan di sini nggak ada sholat fardhiha dengannya, itu masukin sunnah juga makruh. Nah, jangan. Itu mesti ada watasan dan memegang masalah apa taglid, bukan taglid, gayadul ilm, menukil ilm dan menulis ilmu itu mesti ada watasan. Apa yang dimudikir? Waqtalafat riwayah an Ahmad, dan berbeda juga riwayat dari Imam Ahmad fi kauni min al-Fatihah. Sesungguhnya basmalah itu dari surat Fatihah. Jadi bukan Imam Syafi'i doang bahwa basmalah itu daripada surat Fatihah, tapi Imam Ahmad juga mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Fatihah. Wal ahsan an yugaddar muta'alliqul jar huna gawu. Dan yang atau enggak gitu final Fatihah aula gitu. Dan lebih baik di mugaddarnya kira-kiranya gitu. Dia muta'alliq jar, yang muta'alliq yang dalam jar itu huna gaulu gitu perkataan mereka. لأن هذا المقام مقام التعليم صدر عن حضرة الرب تعالى. Ini kedudukan orang yang belajar gitu. Ya, disandarkan kepada Tuhan Allah Ta'ala masalah ini gitu. Qalhu alif lam mim. Ini pembahasan ringkas deh. Ini tambahan aja dari pembahasan Habib yang kemarin. Alif lam mim. I'lam anna al-majmu' al-ahruf al-munazzala fi awail surah 14 harfan. Wa hiya nisful huruf al-hijaiyah. Dia separuh daripada huruf hijaiyah.
Ketahuilah sesungguhnya majmu' perkumpulan ahruf, huruf-huruf yang munazzalah yang diturunkan fi awal surah, yang di permulaan surat seperti alif lam mim ha mim kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Kemudian apa? Banyak lagi tuh. Yasin nama Nabi Muhammad. Nun wal qalam mimma yasturun ya. Dan itu semua itu huruf yang di mana di awal surah pertama, dalam surat pertama ada surat, ada pertamanya huruf, maka dia apa disebut apa dalam ulama tafsir mengatakan ayatul apa atau huruful muqatta'ah, huruf yang terputus. Artinya terputus, maksudnya terputus gimana? Dalam membacanya alif lam mim gak diharokatin dia gitu. Huruful muqatta'ah atau ayatul tasbih itu awail huruf di dalam. Makanya Habib udah pernah kata ya, pernah di minggu yang lalu bahwa di dalam Al-Quran, dalam ulumut tafsir itu ada ayat Quran yang yufassir wala yu'awil, ditafsirin aja dia, nggak ditakwilin gitu. Ya seperti dalikal kitabul la raiba fi, itu ayat-ayat tafsir. Ya. Kemudian yang lain setelahnya gitu. Nah, kalau ada pun yu'awil wala yufassir, yang kedua yu'awil wala yufassir, dia ditakwilin, tidak ditafsirin gitu. Bagaimana? Seperti apa? Yadullah, ainullah. Ya. Terus apa? Wa ainullahu nadhirun ilaina wallahu min wara'ihim muhit. Mal Qur'anul Majid fi lawhil. Ainullah. Apa Allah punya mata kayak gitu? Ainullah kalau dia ditafsirin mata, maka ulama Wahabiyah katanya enggak boleh ditakwilin, mesti ditafsirin. Semua ayat ditafsirin. Nah, ini enggak ada apa? Enggak ada watasan-watasan. Kalau ditafsirin bagaimana? Ainullah, Allah punya mata. Udah lu kudu yakinin aja Allah punya mata. Lah matanya Allah gimana? Lu enggak ada yang tahu katanya itu. Nah, kalau mata yang kita pahami sebagai manusia untuk memandang itu alat untuk bisa dia memandang. Allah enggak butuh alat. Allah enggak butuh kepada semuanya, kepada waktu, ya, kepada tempat, kepada alat. Allah nggak butuh. Kalau Allah butuh kepada alat, sama kita butuh. Hanya seperti dia. Ini adalah disebut apa di dalam ulumut tauhid, dikata apa? Dia mustahil. Masuk sifat mustahil dia bagi Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh Allah Ta'ala di apa? Ditafsirin ainullah. Tapi kudu ditakwilin. Maknanya apa? Ain itu di situ bukan mate, tetapi adalah apa? Muraqabahnya Tuhan. Allah ngawasin kepada hamba. Sekecil apapun nggak luput dari pengawasan Tuhan. Disebut apa ya? Takwil itu namanya, nggak tafsir. Jadi kalau orang yang belajar tafsir paham mana ayat yang boleh ditafsir, mana ayat yang nggak boleh ditafsir, maknanya ditakwil. Makanya ini di dalam Quran itu ada yufassir wala yu'awwil, yu'awwil wala yufassir. Yang ketiga la yu'awwil wala yufassir, tidak boleh ditakwilin, tidak boleh ditafsirin. Seperti apa? Awail surat apa? Ayat tasbih tadi itu apa? Alif lam mim. Apa tafsirnya? Apa takwilnya? Ada yang berani ulama kata bahwa alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Dan itu mawdu' dhaif indal ulama tafsir. Jadi bukan hanya fikih aja di dalam khilaf di tafsir. Tidak ada khilaf fikih, tapi di dalam tafsir juga funun. Setiap funun itu mesti ada khilafiyah. Setiap funun ada khilafiyah, pasti ada perbedaan. Makanya alif lam mim itu akthar indal ulama, kebanyakan
Gak ada yang nggak berani mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Sehingga Nabi Muhammad juga nggak mentafsir, nggak kata apa-apa itu alif lam. Gak ada yang kata apa-apa. Nabi Muhammad nggak kata Allahu a'lam bimuradi, sehingga ulama mengatakan wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang tahu apa yang dimaksud oleh Allah Taala, yang dimurad oleh Allah Taala. Kenapa ada awail huruful muqaddah atau ayat tasbih? Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad dulu, orang-orang Arab itu jago bahasanya, balaghahnya, ma'aninya, dalam berpikirnya bahasa. Sehingga zaman Rasulullah dulu tuh orang kalau yang jago bahasa, bikin syair apa, nggak usah kerja macul atau jagain ontak, kagak, dia tinggal puji Abu Sufyan. Siapa yang nggak kenal Abu Sufyan? Abu Sufyan ya'lam, mengetahui semuanya urusan. Fatati ala Abu Sufyan, maka itu dengan bahasa nabawiyahnya sehingga Abu Sufyan dipuji. Wah, lempar duit. Karena jago-jago. Jadi makanya ulumun nahwu itu adalah ilmu kalam, omongan, bahasa Arab. Dia disandarkan sebagai dalilnya bukan ke Quran, bukan ke hadis, tapi disandarkan ke syair jahiliyah. Nazam jahiliyah biasanya kalau di Pusrul Karim itu di belakangnya ada. Yeah. Jadi dalil kalam apa? Dalil kalam apa? Allah itu kaidah dalil. Kalau orang bikin